Bro, pada fase yang dimana itu lu sepragmatis itu, lalu bilang kan banyak mendapatkan kritik, kita bilang kayak gitu kan. Jadi lu benar-benar lu jadi gua kan bilang lu mas sebodoh amat ya. Tapi lu se-relax itu menerima itu semuanya kayak gitu, sepragmatis itu gitu. Karena the good thing about being gue itu adalah waktu itu gue nggak kepikiran how worse gonna be. Apapun itu keputusanku. Keputusan gue waktu itu ekstrim semua soalnya. Jadi dan gue nggak mikirin resikonya. Terus mungkin pengakuan gue sebagai sutradara sukses itu come too early. Iya benar. Tapi kan at that time gue ngerasa bahwa industri itu sebenarnya udah nggak the way I want it. Sebenarnya. Karena udah mulai banyak film kan. Iya betul. Terus yang tadinya kita di zamannya film independen tuh kita kan all the filmmaker kan come together kan. Abis itu kan langsung ada kotak-kotak gitu kan. Abis itu jadi gue kayak feel like home. Itu nggak feel like home itu juga lah mungkin yang akhirnya gue just do it gitu loh. Sampai akhirnya ya stroke. Nah bro, saat lu menghadapi sakit itu ya, lu udah ngerasa kayak lu udah selesai sama industri ini, lu udah nggak bisa berkarya atau gimana bro? Kebalik. Jadi? Gue belum selesai nih. Banyak banget yang belum gue lakukan dan impian-impian gue untuk bikin film tuh banyak banget. Itu disadari dengan stroke itu. Kalau nggak ada stroke, gue malah selesai menurut gue. Udah abis itu, ya I'll do my best lah. Habis itu sekarang spiritually gue udah nyampe di situ. Dan situ gue baru pelan-pelan sadar bahwa film lo akan lebih bagus ketika you as a human being juga better ternyata. Halo teman-teman, balik lagi di program Di Belakang Layar. Hari ini kita kehadiran seorang sutradara yang kayaknya cukup gue tunggu sih buat ngobrol sama dia gitu. Film yang salah satu filmnya adalah mungkin masih jadi top 10 film terbaik buat gue dan film favorit gue. Filmnya lagi tayang, judulnya Tanah Runtuh. Ini adalah sutradara Indonesia, salah satu Indonesia terbaik, Rudi Sudjarwo. Mas, apa kabar? Terima kasih udah hadir bro. Sama-sama undang-undang gue. Terima kasih. Mungkin salah satu yang cukup fenomenal teman-teman pasti tahu, Mas Rudi dulu pernah mendirect film Ada Apa Dengan Cinta itu tahun 2000. Tayangnya 2002. Syutingnya di 2000. 2000-an awal. Kalau zaman dulu lumayan lama berarti. Developmentnya 2 tahun bro. Developmentnya 2 tahun. Mungkin post-pronya juga jauh lebih lama daripada sekarang. Kan dari film ke ini segala macam. Itu masih belum digital, masih film. Tapi alhamdulillah masih ngerasain gitu. Itu penting banget. Iya. Sekarang filmnya sudah, ini kalau di total gua kan kalau ngelis film yang banyak banget. Lebih dari 30 kayaknya udah lebih sih. Lebih 30 something. 30. Walaupun kalau dilihat dari tahun-tahunnya ada fase di mana nanti kita ngobrol tiba-tiba break tuh. Tiba-tiba hilang. Nanti kita ngapain itu? Nanti kita nanya nanti. Ya. Kalau ngomongin kita flashback dulu ke Ada Apa Dengan Cinta gitu ya. Gue sebenarnya nonton Mas Rudi dari Bintang Jatuh. Gue mau hari ini mau bawa VCD-nya. Gue mencoba mencari. Gak ada. Karena gue lagi beres-beres rumah. Itu film pertama dia. Iya. Syutingnya di Taman Ria Senayan. Gue tahu. Gue nonton. Gue nonton gitu. Dengan gue paham produksi pada saat itu ya. Ada gelap-gelapnya. Gelap lah ya. Iya. Tapi gue menyukai Bintang Jatuh sampai akhirnya nonton Ada Apa Dengan Cinta. Ketemu Mbak Mira tuh gimana dulu, Mas Rudi, sejarahnya? Kalau nggak ada Bintang Jatuh nggak bakal ketemu Mira gue. Jadi Bintang Jatuh itu sebenarnya kan ide yang keluar dari kemarahan gue karena gue waktu itu sebelumnya bikin beberapa project itu yang ditolak TV. Semua ditolak nggak juga. Tapi memang pengen bikinnya buat TV? Enggak, kita nggak tahu waktu itu kan belum ada film. Waktu itu nggak ada bioskop. Bioskop cuma ada Garing, cuma ada timnya Mira waktu itu Kuldesak. Oh iya. Kita zaman itu ya. Jauh kejauhan buat kita lah. Yang kita tahu cuma TV karena waktu itu TV lagi rame kan. Setiap gue ke TV gitu, yang diminta yang kayak Jin Janjun dong, kayak ini dong. Aku waktu itu mau bikin kayak X-File kan, kita kan lagi X-File main. Udah jadi satu pilot. Udah jadi satu pilot sama anak-anak lah semua teman-teman. Itu duitnya dari duit sendiri bro? Itu waktu itu masih ada duit kebetulan warisan ya. Jadi ya kita harus akui lah ada that privilege sedikit kan. Tapi ketika gagal berasa juga kan. Alasannya nggak make sense lagi karena kan kalau tim TV itu kan ada cuma berapa people yang in the department yang vonis film kita bahwa ini nggak bisa nih. Wah, pas udah gitu berapa kali gitu terus, akhirnya, aduh kayaknya udah kita bikin aja, kita keliling aja yuk. Keliling kita sewa teater segala macam, bawa proyektor. Waktu itu kebetulan kita punya proyektor, terus ya udah kita syutingnya pakai handycam aja lah. Adanya itu soalnya waktu itu kan. Udah, waktu itu, sebelumnya kita
siapa yang mau kita libatkan kan? Nah, waktu itu tongkrongan kita waktu itu tuh ada Rako, ada ya Sabto, ya kan, ada Geris Kalmarhum, emang nongkrong di rumah gue gitu, hangout, terus ada Ida Birowo, ada segala macam. Ya yang nongkrong dulu mau nggak bantuin kan gitu kan? Udah, terus Rako, aku nulis, oke nulis ya, terus setelah deh. Terus abis itu pemain siapa ya? Nah, Sabto temennya banyak, ya kan? Dia kan jadi manajer artis kan? Temennya banyak banget. Dia tuh tipenya orang yang kalau misalnya dimanapun tempat rame, dia tangan dia ke atas gitu pasti ada yang nyaut. Tahu pasti ada gitu. Beneran? Ada itu dari zaman SMP. Cobain lo tes deh lo angkat tangan. Yang datang waiters. Dari SMP kan SMP bareng gua. SMP bareng. Iya SMP. Udah kalau Indra Bilowo tuh kakaknya yang bareng sekolah sama gua. Udah pas kita bikin Bintang Jatuh, terakhir Sabtu bilang, adik teman gua ada nih yang lumayan nih, masih SMA gitu kan. Udah diajak itu Dian Sastro. Terus kan rumahku di Ampera. Seberang tuh ada Sumbangsi. Ini ada temanku lagi nih. Marcella Zalianti. Kita duduk di depan warung waktu itu depannya. Bener-bener nungguin dia keluar. Terus dia nyebrang, janjian sama Sabto, dikenalin sama aku. Masih SMA dua-duanya. Dia masih SMA lah, banget. Masih putih abu-abu kan? Iya. Terus kalau si Dian kan Tarki. Iya, Dian Tarki betul. Nah terus diajak lah sama Sabto, dia bilang, aku tanya ibu aku dulu ya. Nah Marcella gitu kan biasa lah. Udah pas mereka berdua mau, ya waktu itu cuma ongkos transport ya kita bisa ya. Dua-duanya debut ya? Debut ya. Udah habis itu kita rancang ini selama ini. Tapi kita bilang bahwa pokoknya aku nggak mau, kalau aku memang filmnya jelek dan nggak menjual, aku mau melihat sendiri penontonnya yang bereaksi terhadap itu gitu. Nah sebenarnya aku tuh bisa waktu itu bikin film yang proper sebenarnya. Tapi aku tuh jeleknya zaman itu tuh kalau aku marah tuh aku jadi bodo amat kan. Lampu main taruh aja yang penting kelihatan muka, gitu-gitu segala macam kan. Terus waktu itu karena semuanya minta bantuan, kalau aktingnya jelek tuh aku nggak berani marah. Iya benar. Masih mending dia mau. Iya. Om tante apalagi udah lebih tua kan. Udahlah nggak apa-apa lah. Nah udah habis itu kita shoot. Ya kita keluarin duit lah beberapa buat Taman Ria gitu-gitu, ada yang barter segala macam. Waktu itu zamannya barter enak banget tuh. Sebelum jadi Senayan Park itu Taman Ria ya teman-teman. Masih ada di situ. Zaman itu ada Lamborghini itu segala macam. Betul. Ada klub, beberapa klub ya. Terus udah aku bawa genset portable gitu kan. Berapa orang mas krunya dulu? Ya kita aja semua. Iya waktu itu ada Wilsa udah ada, tapi wardrobe kalau nggak salah apa 30 orang Wilsa Lubis kurang lebih. Aku lupa kalau sama pemain yang nongkrong tempatku pokoknya nggak sampai lah. Syuting biasa berapa hari waktu itu? Exactly krunya kan? Ya dikit lah, paling cuma kita ngangkat orang berdua paling 10 orang, 15 orang. Syuting biasa berapa hari waktu itu? Lupa aku, mungkin seminggu kali ya apa berapa. Ya waktu itu kan kita yang penting, tapi kan ada yang sampai pagi, tapi kan di rumah temen. Rumah temen sama segala macem. Udah selesai. Aku edit kan, waktu itu ngeditnya masih pakai Video 100 lu nggak tahu pasti. Sempet kehapus semua bro, jadi aku drag ke trash semua. Karena kan ini nggak kepake semua. Itu waktu itu sempat panik tuh aku sampai yang waduh gimana ya. Terus waktu itu aku baru tahu ada istilah defrag. Iya betul. Muncul lagi dikit-dikit kan. Tapi karena udah yang itu kan panjang ya bro. Kan udah yang kedua edit yang mulai malas kan, lu mau mulai dari awal. Jadi ya udahlah nih, yang penting nyampe dulu deh gitu ya. Udah pas udah selesai, mulai tuh aku mikirin gimana caranya supaya kita bisa tayang. Aku ngirim orang ke daerah untuk research. Ini kepanjangan gak sih aku cerita? Aman. Gak usah mikirin durasi di sini. Apa namanya? Research setiap kota ada nggak tempat yang bisa disewa, tapi mereka punya tembok atau layar yang bisa aku semprot. Proyektor. Terus ada kan di Bandung ada Coffee House atas ketemu. Di Jogja Sositet pertama tuh ada film. Sebelumnya Sositet masih orang yang masih sepi gitu loh. Terus habis itu di Surabaya Petra. Pokoknya aku pilih dan aku bilang sama si yang aku kirim, make sure tempatnya juga agak lumayan gampang didatengin gitu aku bilang kan. Terus kita budgetnya sekian gitu. Boleh nggak 1 harian berapa show gitu. Kita kan duitnya dari situ balikinnya kan. Udah, nah terus waktu itu karena kita nggak punya duit juga, kita ngeprint posternya juga black and white. Nah, klasik. Padahal emang gak ada duit, bukan klasik. Nah terus, tapi kan karena udah lucu-lucu kali ya ininya ya orangnya ya, jadi asik. Terus tiket juga waktu itu kita mikirin gimana caranya tiketnya collectible ya. Jadi gue print juga ada mukanya gitu segala macam. Nah, tapi karena kita butuh karena kan kita nggak bisa ngecas ketinggian. Gimana ya supaya additional income-nya? Kita waktu itu mikir posternya kita jual yang ada tangan-tangan. 15.000 misalnya. Terus kita bikin rekaman soundtrack 4 track gitulah pakai Tascam kalau nggak salah. Itu juga si nyanyi Dian Sastro sama ada beberapa orang lah ya nyanyi. Merako kan jago juga dia. Jadi
Kita rekam 4 track jual juga 15.000. Jadi itu yang menjadi pemasukan kita malah. Karena kalau kaset kan, gue ingat ada kaset kan. Nah, kebetulan kita ada channel yang orang-orang musika zaman dulu bisa kasih free inilah. Udah abis itu kita, tapi gue gini patokannya. Nah waktu itu tuh aku nge-push banget karena kita underground. Pokoknya kan pamflet zamannya itu ya, spanduk. Kita pasang spanduk, kita bayar karena masih murah banget. Kerja sama radio setempat barter 100% barter. Lu kasih gue logo di on the set. I give you like 100 spot gitu. Masih gitu semua. Nah, tapi sebelum itu ada temanku yang baik banget waktu itu. Jadi kita dikasih, gue bantu deh bro. Ngapain? Gue punya teman media banyak banget, kita press conference yuk. Waktu itu ada teman gue namanya Ewa waktu itu. Terus karena dia punya spot banyak di TV kan. Terus dia feel like dia bisa bantu. Terus dikasih ROS TV waktu itu. Lumayan lah walaupun muter-muter malam ROS oke. Pokoknya ada spotnya yang punya dia. Waktu itu kan jamnya bola tuh. Dia punya spot itulah. Jadi teman bantu lah banyak. Nah udah seolah-olah filmnya jadi besar kan. Padahal itu yang keputar apa? Trailer, bikin trailer. Bikin kan, wah ada di TV lah seolah-olah gitu kan. Dan yang gue pilih shot yang bagus-bagus lah. Aku namanya juga trailer kan, mau nonton jelek ya maaf aja. Terus tapi gini, aku udah bilang sama aku waktu itu pas nulis, tetap harus ini ya, namanya touch your heart gitu. Yang penting itu selalu mau teknisnya jelek harus segala macam. Habis itu udah. Aku tapi memberikan komitmen kepada memberikan tekanan kepada yang nyebarin pamflet. Kalau nggak ada yang datang lu yang salah. Kalau misalnya lu nyebarin mereka nggak mau, berarti lu kurang jago nyebarin. Karena menurut aku kuncinya di mereka. Kan waktu itu kan cuma ada spot itu nggak ada lagi. Udah part of producer marketing loh. Tapi tahu kan waktu kalau kita kan dapetnya, maaf. Kalau kita ke mall tuh ada yang mau nawarin proposal kan, atau apapun lah gitu. Kadang-kadang kalau kita nggak enak, kita mau respon malah tambah panjang urusannya kan. Nah aku bilang, terus kalau bisa kejar, kalau bisa jelasin gitu. Aku pokoknya kasih cara lah. Jangan bikin mereka film malah gitu kan. Nah udah, lumayan sukses. Artinya gini, sukses tuh buat aku adalah reaksi penonton kan. Jadi ada tuh yang hari-hari tayangan pertama tuh yang apalagi kalau kayak Jogja gitu kan, kalau udah hujan selesai kan, pakai motor semua men ya kan. Ini jam pertama nih, aduh gawat nih. Dekat juga kan kalau gue kan waktu itu meskipun gue belum pemarah sekarang, waktu itu kalau hal-hal kayak gitu duit gue lagi kan, itu lumayan kencang juga. Tapi tahu datang rame. Nah yang gue seneng adalah mereka selalu tepuk tangan at the end. Ini nonton doang apa endingnya ada talk show lagi? Nggak ada lah. Gue belum pikiran situ. Itu nggak ada. Gue waktu itu malah menghindar. Kenapa? Malah ditanya yang jelek-jeleknya. Jadi gini, gue waktu itu konsepnya sama anak gini, pas press conference ya. Pokoknya kalau kita dibilang filmnya kok ada kurang Islam, kita bilang sengaja ya semua ya. Konsep. Kita jual, kau bilang iya sih emang ada salah sih. Iya siapa yang mau nonton? Kayak lu jualan handphone kan maksudnya, iya sih emang ada kurangin. Ini nggak mungkin kan? So mau ada yang kebiruan kayak ada yang ini lah. Sengaja. Dia lebih nyebelin lagi kan. Terus habis itu kita konsepnya gini, berapa targetnya satu hari satu penonton kita udah happy mas. Kayaknya. Padahal karena kita takutnya nggak ada yang nonton kan. Daripada kita bilang sejuta kan nggak mungkin kan. Jadi kita underdog banget lah waktu itu rasanya gitu, bahwa tidak akan ada yang ini gitu ya. Nah tapi karena barter itu zaman itu, media cetak juga senang barter. Waktu itu kalau nggak salah, gue boleh nyebutin brand kan? Boleh dong. KYS waktu zaman itu udah ada juga ya nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa. Yang masih ada pun nggak apa-apa. Terus tabloid kita semuanya barter bro. Enak banget zaman itu. Terus mereka support banget. Terus di Jakarta gue waktu itu opening premiernya istilah zaman dulu premiernya. Wartawan nggak ada yang gue undang. Mereka harus beli. Di PPHUI waktu itu. Dan mereka beli. Ada yang minta gratis nggak gue kasih. Harusnya kamu yang pertama support film Indonesia dong. Mau ada yang ngotot kan, saya pikir saya wartawan, I don't care man. Ini gue pakai duit man, gila. Sampai orang-orang film juga ya, waktu itu di PPHUI kan yang di atas datang kan minta gratis, nggak gue kasih lah. You have to be the first yang support dong, jangan. Ini gue tersinggung terus tuh, ya kan kita pakai hati ya, pokoknya udah duit habis-habisan ya. Pada minta gratis sama lu, gila sama lu, ya kan. Nah udah habis itu udah lumayan sukses kan. Nah yang di Jakarta, jadi gini, waktu itu ada gerakan namanya Confident, komunitas film ini. Tahu. Ada festivalnya juga. Lulu Ratna segala macam, Alexi Hart zaman itu. Tahu. Mereka bikin kayak ada apa gitu ya, event ya di sebuah rumah. Yang datang ada Mira, ada Rizal segala macam. Mereka belum tahu gue. Gue datang duduk pas di belakang mereka, gue meraku nih. Terus mereka tiba-tiba ngomongin ad kita yang ada di salah satu majalah. Gue waktu itu malah majalah populer aja gue pasang bro. Pokoknya laki harus nonton ya, pokoknya aneh-aneh gitu ya.
ini ada film ini ngomong sama Rizal kan, ini kayak perlu kita cas nih. Tapi Jakarta gue 9.500 tiketnya. Ada 2 tempat kan di PPHUI sama di dulu Polres Jakarta Selatan. Belakang tuh ada teater gue sewa. Terus Mira bilang, ini kita harus nonton ini kayak menarik nih kayaknya. Gue di belakang dan mati. Gue pernah gak tahu aja kan. Benar mereka nonton. Pas di PPHUI. Gue tahu mereka nonton kan, tapi gue ngumpet di ruang proyektor karena gue takut kritikan pedas yang gue belum siap menerima. Karena kadang-kadang gini orang tuh kalau ngeritik tuh langsung on the spot. Kalau gue tuh nggak berani kan, kalau kita tahu filmmaker kayak nanti aja pas berdua, pas apa, karena lagi kasih masukan aja. Ngasih masukannya juga jangan pas lagi mereka merayakan dong. Mereka pedih juga bro gitu. Malah bantu apa, bantu duit lo, enggak juga gitu kan. Jadi waktu itu pas mereka, Riri itu temen gue ngeband dulu. Jadi dia kan emang jago main drum, zaman metal dulu kan. Gue cabut ke Amerika, dia gantiin di band gue. Bro, berarti lu sekolah filmnya di Amerika dong ya? Iya, tapi gue ke Amerika nggak sekolah film, sekolah bisnis. Sarjana dulu S1, ya kan. Terus habis itu kan bingung ya. Ini kok kayaknya nggak materi ilmunya nggak ada yang nempel gitu. Kenapa pulang di sana aja? Ntar dulu. Ada penyesalan juga, tapi udahlah. Waktu itu seperti gue bilang, kita tidak pernah tahu ketika SMA kita sukanya apa dan bisa bagaimana. Gue waktu itu pilihannya ide masuk Akabri. Which is ngikutin jejak bokap kan? Iya, tapi kan gue tahu lah bahwa aduh kayaknya nggak mungkin gue gitu kan. Tiba-tiba ada tawaran mau nggak ke San Diego. Ya udah gue dengan memberanikan diri gue keluar dari comfort zone gue, karena menurut gue kalau gue stay at the house mungkin gue terlalu nyaman gitu waktu itu kan. Gue keluar aja udah. Nah pas di sana tetap kita jalanin aja supaya sarjana lah, C or better. Pokoknya dapet C udah aman lah. Lulus, graduate, mom happy kan. Gak tahu what to do kan. Ambil master udah nggak mungkin, GMAT, that's another problem. Wah nggak, aduh. Tahu-tahu gue biayain apa gue nyoba-nyoba aja ya kan. Gue di musik gue nggak mungkin sekolah, gue nggak bisa baca notes kan. Gue bukan Andi Rianto yang bisa, wah gila. Gue cuma sekedar bisa ngeband gitu. Tapi kok sekolah film aja kali kan, nothing tulus gitu loh. Karena gue suka film, bukan suka bikinnya, suka nontonnya. Ya udah gue ambil di Academy of Art San Francisco. Gue kesana dengan catatan cuman pengen tahu aja, dan my visa student yang itu nggak legal, nggak illegal gitu loh. Supaya mau main-main, basically sih. Gue nggak mau langsung pulang kalau nggak tahu what to do. Jadi gue mau main-main dulu. Tapi untuk main-main gue butuh sesuatu untuk gue pegang illegally as a F1 student gitu kan. Pas masuk dan memang setengah-setengah gue, karena kan gue nggak mikir bakal hidup di situ kan. Pas masuk ada kelas editing, ada segala macem. Aku jatuh cinta sama editing tuh. Pertama kali tuh. Tiba-tiba gue pengen masuk terus. Terus yang tadinya setengah-setengah udah mulai ada rasa. Pas abis itu bikin project short movie kan, orang Indonesia gue kumpulin semua. Terus projectnya 5 menit, gue bikin 80 menit misalnya. Iya, karena nanggung sampai capeknya sama. Ya kan, semuanya mau bantuin kan orang di situ kan. Pokoknya wah gila deh pokoknya. Sampai gue inget banget kok di garasi gue bikin kayak asap istilahnya apa kalau sekarang fog ya, fog machine gitu. Tahu-tahu ada yang komplain pas gue buka ternyata satu deret rumah tuh semuanya fog. Itu komplain ke gue semua karena yang we have a baby, you know. Gak tahu gue ya, udah kayak stop kayak gitu-gitu seru gitu loh. Nah makin lupa waktu. Bahkan waktu itu guru gue bilang, gue bikin satu project, kayaknya lo nggak cocok jadi sutradara, lo jadi editor atau cinematographer waktu itu. Karena you better than that, in that area. Oke. Ya gue waktu itu mikir kan, ya itu tadi kan kita minta tolong orang Indonesia, mainnya jelek, masa kita jelek lo nggak usah, nggak bisa dong. Masih mending dibantuin lo projectnya, ya kan? Iya kan kaku-kaku gitu kan orang sana kan, ya udahlah. Tapi udah abis itu gue kembali ke Indonesia, ya itu bikin film yang ditolak-tolak dulu. Mulai ketemu Sabtu lagi bla 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 segala macem, nongkrong bla bla bla. Nah Sabtu itu kenal gue ketemu lagi dia gara-gara ada teman SF gue yang waktu itu kita masih hangout. Kalau nggak ada itu juga ketemu Sabtu, karena Sabtu teman gue SMP tapi gue nggak pernah hangout lagi sama dia karena dia kan udah lain kan. Itu yang menyebabkan akhirnya kita kumpul semuanya nongkrong tempat gue karena mungkin seru gitu ya bikin film ya. Udah nongkrong aja segala macem bla bla bla, baru kita akhirnya bikin itu. Nah waktu Bintang Jatuh That Night itu semua nonton kan Rizal, yang akhirnya gue nonton mereka, tapi gue nggak pede banget kan, mereka kan udah kedesak gila loh. Tahu-tahu Mira sama Riri naik ke atas, even udah petualangan Serina malah. Betul. Mau keluar. Petualangan Serina 1 betul. Riri tiba-tiba, anak buah gue, ada yang nyari tuh Riri. Aduh, jangan bilang aja lagi ini semua macam. Tahu-tahu buka pintu proyektor. Kan padahal teman lu waktu iya, tapi kita tensi. At that time gue gak pede karena dia semua skill pasti di atas gue. Main drumnya lebih jago, bikin filmnya lebih jago.
kita melihat dia tuh kayak kita penuh kekurangan, jadi gue nggak pede banget gitu loh. Dia datang, bro, aduh ya pelukan lah ya udah di sini ruang proyektor, berarti lagi udah OTT gue mau gimana? Aduh thank you banget mas, gila lo. So dia gini, kapan-kapan kita ngobrol ya gitu ya, masih gitu. And then dia telepon gue berapa lama setelah itu, kita remake Bintang Jatuh yuk. Itu Mira. Kamu di remake awalnya. Nah tapi in between that thing, yang tadinya nolak gue akhirnya mau ngambil lagi TV waktu itu dengan that quality. Aku ambilnya ya nggak mahal ya, cuman waktu itu 200 cetong sih buat for me. Gede lah itu. Gede. Terus udah balik modal itu. Gue waktu itu modal 15 cetong. Oh cetongnya ngapain gue ya? 15 juta. Terus bini gue udah ngeliat gue aja tuh. Tapi waktu itu kan gue nggak hitung itunya lah ya. Udah, aku bilang sama Mira, udah dibeli ini Reds-nya sama VCD waktu zaman itu ada lah. Oh ya udah kita bikin yang lain. Nah tiba-tiba Mira menyerahkan 3 opsi waktu itu. Ada apa-apa cinta, ada apa cinta. Tapi apa cinta ceritanya belum begitu. Masih ada gini lah. Ya udah abis itu kita udah langsung secara cerita berarti sebenarnya udah ada. Mas jujur ya. Secara cerita itu secara sinopsis baru 3 sinopsis yang berbeda. Judulnya ada Bukan Cinta tapi isinya bukan yang itu. Isinya tuh nggak ada yang itu. Yang ini lebih ke rangganya, namanya lebih rangga. Ini lebih ke cowok, yang ini lebih ke cewek, yang ini lebih ke apa gitu. Akhirnya gue suka 3-3-nya. Bisa nggak komen nggak ya? Oh bisa kayak ini, coba. Nah baru habis itu ini. Tapi itu akhirnya setelah mereka sukses. Jadi pas gue kenal sama Mira, gue diundang premier dulu Petualangan Sherina. Sukses kan Petualangan Sherina. Lebih nggak pede lagi. Aduh, berapa juta penonton dulu waktu itu. Miri ini emang selalu kelas 1 kelas di atas gue, nggak 5 kelas malah gitu. Tapi gue ikutin hari ini waktu itu mau cabut ke Inggris. Sekolah London apalah gitu. Iya ada S2-nya. Udah, habis itu udah berjalan, aku ikutin aja udah. Dan Mira waktu itu kan mungkin sama kayak they give me all the freedom of my best gitu. Nah, aku tanya, tapi waktu itu tanpa menyebutkan nama ya, yang sirik banyak banget. Why me? Itu ke Mira langsung pas udah keluar nama gue jadi sutradara. Itu ke Mira tuh langsung jebret. Wah, even my friend juga gitu. Terus Mira bilang, kenapa nggak lo? Karena lo nggak berpikir seperti Rudy yang bikin Bintang Jatuh keliling mempresentasikan filmnya dan people react to it. Lo kan cuma bisa bilang lo lebih bagus dari Rudy. Karena mereka bilang kan Bintang Jatuhnya cemen. Why? Kenapa dia gitu? Kan belum masih banyak kekurangan segala macam. Itu jawaban Mira. Aku tanya Mira, iya kenapa Mir? Ya karena lo kepikiran bikin Bintang Jatuh dengan cara lo dan ini lo menyampaikan ke penonton dan ceritanya remaja gitu, nggak gampang hari ini. Kalau yang lain kan lo ngomong bisa lebih bagus, mereka bikin apa? Terus gue langsung, iya. Baru gue sadar bahwa ya di situ akhirnya gue ajak semua tuh tim-tim gue Bintang Jatuh lah. Ya kan gue waktu itu kan mereka kan for free. Jadi itu ikutan semua. Ikut juga. Aku semua. Wah udah semuanya lah pokoknya. Pokoknya udah semua deh. Boleh sama Desi Buana juga. Boleh sama Mira. Boleh sama Mira. Iya, dia gini, yang penting ajak orang yang comfortable. Makanya sadanya ada 3 kan. Rako gue suruh ini kan, dan dia tahu Rako puisi bagus kan di Bintang Jatuh. Jadi khusus buat yang puisi-puisi itu dia pasti. Nah, 3 Astrada siapa aja gitu? IDC. Sorry. Writer. Writer. Jadi dibantu sama Prima Rusdi sama Rako. Rako tuh hubungannya dengan teenage sini lah, karena dia Bintang Jatuh kan dia banget tuh. Iya. Mira tuh fall in love sama Bintang Jatuh pasti karena because of that thing gitu kan. Terus Prima Rusdi untuk lebih jujur udah pasti structure gitu. Ya kan. Ada 3 juga waktu itu. Ada Lasya Sutanto, ada Agung Sentausa, sama Desi. Desi belum. Desi masih jauh di belakang secara belum tahu apa-apa dia. Wilsa juga waktu itu masih bantuin wardrobe doang, jadi nggak ada. Kayaknya Mbak Desi tuh di situ bukan Astrada, dia tuh kayak kalau Desi pengembira kalau masih di situ. Iya ada kan tapi di situ. Di film gua abis itu tragedi ada yang dia agak bantu. Udah gitu, jadi ya gue bawa ke semuanya, termasuk pemain-pemain yang Indah Bilawa segalanya gue bawa. Cuma Indah Bilawa nggak main, dia cuman clapping. Iya. Berarti Dian Sastro termasuk keluar dari nama lu nggak mas? Iya, sebagai cinta. Nah bawa. Ya, tapi aku ngomong begitu nanti mengklaim lagi kan. Maksudnya kan gitu. Mengingat itu juga lu pernah main sama dia, wajar menurut gue. Yang pasti Dian Sastro waktu itu yang menjadi juga Mira Madiri jatuh cinta terhadap Bintang Jatuh. Because of Dian Sastro juga. Jadi memang pengennya Dian Sastro, ayo ikutan sama pemainnya.
Kalau Gitu. kalau Nicholas Saputra, Niko itu dari casting. Oh casting dan sempet kelewat. Sempat kelewat. Iya waktu itu kan casting banyak banget di zaman itu ya. Kan Karena kita- yang susah adalah mencari sosok Rangga. Rangga itu. terus ternyata dia udah datang itu, kita miss aja. Oh. Mira yang cek, bro ini kok ada yang asik ya, ada di majalah Aneka atau apa gitu Pak kita cek udah ada kan, ya sudah lihat lagi. Nah baru kita tahu, oh ini udah ada kok, coba suruh datang lagi gitu. Jadi dikasih ulang lagi. Kasih ulang. Untung kelewat masih ingat ya. Kalau nggak bukan dia tuh yang main. Bapak udah jalannya jadi Rangga. Nggak kebayang. Waktu zaman syuting ADC, berapa hari zaman dulu syuting? 33 hari. Lama ya zaman itu ya. Iyalah itu kan Masih pita all the lagi. exposure itu harus bener, karena kita pakai film belum tahu jadi kayak apa, kan harus dicuci dulu segala macem. Setelah proses bintang jatuh dengan handycam, sekarang lumayan profesional. Gimana rasanya? Pengen cepet kan? Iyalah, itu kan aku kan suruh milih di OP ada 5 nama waktu itu aku sebut. Aku coba atu-atu, habis itu aku memilih Roy Lolang kan. Karena Roy Lolang menurut aku yang bisa sabar lah sama yang baru gitu, dia membimbing banget dan proper dan bener kan. Oh kita kan nggak proper ya, yang penting kelihatan aja. Kalau ini kan gitu kan. Jadi lama ya ini. Emang harus gitu tapi ya, sampai situ sampai asal gue itu kan Lasya ada satu momen di UI gitu yang makanya besok kita ini deh utangin aja yang scene habis ini buat karena besok kita pagi ini kemana. Lah kita kan tipenya gemes ya, tinggal satu scene lagi kok. Tapi pindah tempat. Iya, oke movie. Enggak. Aku mau langsung nih. Karena gue malas ngutang. Karena terbiasa mentalitas ini kan. Kalau ngutang kan berbahaya. Enggak. Tapi ini enggak beda loh. Butuh waktu loh mas. Ruth sih. Lebih muda gue kan. Terus habis itu enggak gue yakin. Pokoknya kalau ini gue yakin selesai jam 9. Selesai. 9 malam ya? Iya. Kalau nggak selesai lu ini gue deh serah deh mau ngapain. Perdebatannya panjang. Pas sampai selesai emang. Jam 9 malam. Scene apa itu? Itu scene yang si Borley-nya telepon. Nggak ada di film ya. Bahkan dibuang juga sih. udah moving pun dibuang sini. Kan gue pengen buktiin bahwa gue bener kan. Karena kan kita kan baru, mereka udah pengalaman. Meskipun si Astradanya juga baru, tapi kan mereka udah orang film kan. Jadi gue ngerasa kayak yang ini gue feel bener kok gue. Jadi I have to fight nih. Kalau gue nggak mau utang. Ketika udah pindah tempat, ada keinginan kalau gue salah gue malu banget ya kan. Jadi udah gue set satu demikian rupa supaya satu shot beres. Ternyata beres emang gitu loh, tapi udah nggak ada. Bro, lu expect gak ADC itu sebegitu? Tahu nggak waktu itu ada Lord of the Ring dan banjir. Banjir Jakarta terparah waktu itu. Waduh, aku bilang wah ini malu ya. Jadi lu gak expect dia akan menjadi salah satu film yang akan ngomongin di dalam sejarah perfilman Indonesia dan dengan penonton film besar. Kan deg-degan juga kan. Dia gimana nih men kita nggak bisa bayar orang kayak sudah datang ya nggak malu-malu amat gitu. Gue sampai kayak gitu ya. Gue kan tukang Selina kan lu aduh ini udah Rudy itu kan nanti lu kan salah kan Rudy gitu lagi aduh. Kita waktu itu lagi di PS ya, di bawah Coffee Bean zaman-zaman itulah. Show pertama, hari pertama tayang gue nonton. Dan ternyata itu dari siang mereka udah ngantri. Dan itu di tangga belum dibuka, belum dibuka kan? Dulu ada jembatan dulu, tangganya ditutup. Berarti promonya itu jalan dengan baik sebenarnya kalau mereka udah ngantri dong. Yang gue sadar waktu itu, ketika kita development, itu Mira sudah mengeluarkan kuesioner ke SMA. Yang untuk memancing kayak research gitu ya, memancing misalnya kalau ada film gini gimana, apa yang lo harapin gitu-gitu itu keluar tuh udah berapa tahun sebelumnya, 3 tahun sebelumnya, dan itu terus dieskalasi waktu zamannya publicistnya Mandy. Mandy juga baru awal, tapi dia kan teguh banget kan, maksudnya tekun dan dia gali terus kan, udah ternyata pay off at the end. Jadi hal bukan sepele itu, hal kayak gitu tuh malah mengkerucutkan, dan waktu itu belum ada film remaja dan belum ada buktinya bahwa film remaja, ya kan. Jadi malah fresh ternyata mereka tuh memang eager haus akan film mereka gitu loh. Karakternya soalnya sebelum tayang pun udah terkerasa lovable. Orang tuh pengen kenal sama si Cinta, Carmen dan kawan-kawan gitu. Jadi emang sangat ya apalagi muncul dengan Milly yang akhirnya juga cukup dicintai kan. Itu juga pertama kali perjuangan Melly. Bro, tapi gini, maksud gua dengan kesuksesan ADC itu
itu sempat efeknya ke lu itu sebagai sutradara itu gimana pada waktu itu ya? Wah, langsung merasa keren sih. Pada waktu itu ya? Iya, merasa keren. Tapi gue nggak mau bikin yang kayak gitu lagi, karena waktu itu otak gue udah film persahabatan cowok. Karena I'm a man film. Itu lu waktu itu langsung lu bikin ini kan? Mengejar Matahari. Mengejar Matahari. Itu juga film yang ngomongin itu juga yang menurut aku itu aku. Karena gini, ADC itu sebenarnya kalau aku banget itu rangganya lebih kenceng, tapi kan di tone down. Aku udah gemes ya tuh. Jadi ada satu scene yang nggak jadi di situ. Rangganya aku bikin ngejar yang bom molotov tuh kejar sama dia sampai habis itu. Harus dipukulin sekalian. Pakai mandau. Oke, memang ada itu. Mama Riri reshoot. Jadi aslinya udah ada. Violent. Oke. Karena sebenarnya color lu seperti itu. Nggak boleh. Itu kan violent ya. Iya. Makanya gue tadi pengen nanya, kalau ADC boleh nge-reshoot satu scene apa yang akan lu pilih? Gue pengen nanya ya itu. Karena Rangga tuh menurut aku satu tetes lagi itu The Way I Want It. Iya. Rebelnya dia belum berasa. Angernya itu kan berasa banget Iya, gue mau dia explosive aja gitu sebelum kejadian ditinggal sama ini meninggalkan. Tapi aku mau dia meledak gitu loh sebagai laki. Another boy versi versi muda. Tapi benar, kalau itu terjadi mungkin lebih banyak kontroversi ya karena violent remaja. Bina Marini paling jago waktu itu gue dalam hati gue masih agak udah gue ikut aja. Bener emang tidak ada komplain kan. Masalah handphone juga. Waktu itu kan harusnya udah ada tuh handphone Nokia lama ya. Kita nggak bisa ada handphone nih. Ada handphone kita nggak jalan ceritanya nih. Karena kan akhirnya mereka udah bisa teleponan si itu. Nggak perlu lagi ada. Ini kan ada kesalahpahaman ini kan. Berani nggak kita nggak pakai handphone? Ya mereka produsernya, gue mah ikut aja ya kan. Akhirnya mereka memberanikan diri. Menurut gue emang luar biasa berani sih menurut gue. Kan pertanyaan itu ada kan. Tapi people don't care kalau udah cinta sama film ya kan. Nah, ide Mengejar Matahari itu lu dapat dari mana? Gue udah ada jauh sebelum pada waktu Bintang Jatuh. ADC itu di otak gue emang udah, karena waktu itu kan gue into film Korea. Friend. Ingat kalau filmnya? Jangan orang belum into film Korea, dia udah nonton Korea. Bener. Itu langsung ubah aku untuk bikin film persahabatan cowok aja, karena aku sebagai cowok waktu itu kan lingkunganku juga banyak cowoknya gitu. Jadi persahabatan tuh kayak kegelisahanku untuk aku obrolin. Kenapa lu pengen mengangkat persahabatan cowok? Ya karena itu paling tricky. Karena kita kan kadang-kadang ekspektasi kita terhadap sahabat kita bagaimana, atau mereka begini. Hal sepele tapi gini loh. Kalau temanku yang lain atau saudaraku tuh kayaknya kok persahabatan mereka kok panjang ya yang cewek ya. Iya. Siapa masih teman. Kalau kita tuh, kalau gue aja, ya mungkin gue aja doang sih. Pindah kelas, pindah teman. Gue merasakan melihat di anak gue juga bisa begitu sih. Enggak all ya. Tapi kita kayak pindah sekolah ya pindah ganti orang. Kayaknya yang perempuan kayak bisa dari SMP ke SMA ke kuliah. Masih reuni, masih hangout bareng di mall gitu. Kita kan suka lupa-lupa juga gitu kan. Kalau nggak terlalu keep in touch kayak apa nih, butuh duit apa gimana? Tiba-tiba nanya lagi. Menurut apa kabar? Nah, aduh ini apa kabar? Ternyata bener butuh duit. Atau mau presentasi apa ke gue kayak gitu kan? Nggak tahu kan. Itu berarti berawal dari situ dan akhirnya selalu friendship tuh buat gue. Tapi sebenarnya ADC itu kenapa aku suka juga karena friendship juga kan. Iya benar. Tapi kalau nggak ada Rangga, menurut aku mungkin tidak the best itu kali bikin ya. If misalnya itu memang friendship cewek doang, tapi nggak ada love story itu ya mungkin I cannot give the best mungkin. Justru karena ada. Nah, waktu itu aku tuh sempat memperkenalkan gue dengan satu film Korea juga. Gue lupa judulnya apa. Yang main si Cecilia Chung, tapi dia main di film Korea. Failan. Cecilia Chung kan pemain Hong Kong itu kan. Iya, tapi dia main di film Korea. Karena waktu itu love story-nya mereka itu yang paling kena di aku sama film-film Hollywood yang zaman itu tuh yang mengena banget banyak lah di aku lah. Jadi rasa love yang seperti itu yang gue pakai di ADC automatically sebenarnya. Pas ciuman yang di airport tuh ciuman gue dalam itu. Cuma kan Mira tetap sama dia tetap aja banyak. Sekian aja. Pasti nggak one take ya? Itu one take. Oh itu one take. Walaupun sebenarnya kalau dipikir-pikir gue pernah bilang sama Mbak Mira, Mbak keren ya, lu bisa menembus imigrasi. Zaman itu loh. Itu emang luar biasa itu. Iya. Akhirnya maksud gue Mas Rudi itu spesialis sebenarnya membuat film yang ensemble-nya banyak. Mungkin persahabatan ada ADC, ada Mengejar Matahari, bahkan 5 Elang yang 9 Naga juga 9 Naga, 5 Elang yang anak-anak pun juga persahabatan anak-anak gitu. Jadi emang lu spesialis, nggak boleh yang cuma 1 talent 2 talent, harus banyak. Enggak juga. Nah sekarang gue tanya nih. Metode lu bekerja dengan aktor selama ini seperti apa yang lu pakai? Beda terus gue. Tapi gimana bro? Kalau dulu, zaman dulu lah ya, zaman gue nggak asik ya. Ada masanya lah pasti kita kan.
merasa taunya begini yang benar gitu kan. Kalau dulu aku memaksa, ini kan kadang-kadang gini kita pas nulis atau pas kita baca skrip, aktor datang atau kayak Fauzi gitu. Fauzi yang paling kena apesnya sih. 9 naga ya. Ya 9 naga ya semua lah, Muja Matahari juga kan. Matahari juga dia. Karena I push mereka untuk nyampe bener-bener sampai ke level yang gue pikirin. Belum tentu bisa. Makanya jadilah gue emosional gitu, gemes gitu loh. Itu nggak semuanya begitu, tapi ada gitu. Malah ada yang datang udah dengan aku belajar di Sanggar lagi gini mas, lupain men nggak gini di sini, lu selesai kalau mau di sana, mesti enggak aja pokoknya. Karena aku udah bayangan yang real gimana, yang alami gimana gitu pada waktu Mengejar Matahari ya. Tapi tuh terus Titi Dua Timennya juga pertama kali nulis di situ. Karena waktu itu aku nulis nggak jadi sini nggak nulis. Mas aku boleh nyoba nggak? Ya udah deh 25 halaman pertama ya, Tin. Kan dia asadaku waktu itu. Pas itu keren. Ya udah deh terusin aja deh. Ya udah terusin. Nah kalau aku udah cinta banget sama skripnya, kadang-kadang dirubah tuh kadang-kadang suka tersinggung. Zaman itu. Ya kan? Nah udah berjalan, makin lama makin setiap film setelah itu aku jadi kalau nggak ada Fauzi dan waktu itu mungkin aku tidak akan trigger itu emosinya. Nah tapi Fauzi kan make it, nyampe dengan segala keterbatasan dia gitu, nyampe dan gue happy. Jadi semua orang benchmarknya dia. Kalau lu emang lebih jago, lebih punya bakat, lu nggak ngasih segitu, lu Fauzi aja ngasihnya 3000% kok. Jadi misalnya gini, dia suruh misalnya sampai dicatat sama Fauzi. Ini ketawanya gini ya. Dia gak tahu acting kan? Dia diapalin aja. Maunya Mas Rudi gimana sih? Diapalin kan people don't care. Yang penting bagus aja. Serah deh. Ya kan? Kan emang Matahari yang diinget dia akhirnya kan? Iya benar, dia diinget. Terus dia cuma bisa berapa kalimat karena gak bisa ngapalin misalnya. Ya gak apa-apa. Yang penting bak gitu. Udah. Terus kok capek tapi dia gak bisa acting capek. Dia benar-benar menyampaikan diri sendiri sampai capek. Lari dia. Sampai urat nyakitin diri sendiri gitu. Giniin gitu. That dedikasi yang menurut gue nyampe gitu akhirnya kan. Jadi ketika yang lain yang nggak setengah-setengah ngasihnya gitu, ya gue kemas, tambah marah lagi. Makanya zaman itu kan gue sempat keluar kalimat yang nggak tahu lu sebel apa nggak sama gue sih, lu ngasih gue harga Messi gue dapat bajai. Nah itu keluar jadinya gitu loh. Terus habis itu gue mulai sadar gitu bahwa emang setelah bertahun-tahun ya. Nah tapi itu nanti kita ke situ lah. Habis itu gue mulai frustasi. Karena tidak bisa semuanya seperti yang gue harapkan. Akhirnya dan waktu itu kan karena gue lagi banyak job, akhirnya I take everything Alderan as just another Alderan. Jadi sepragmatis itu. Jadi gini, abis Belah Naga itu I don't know what to say anymore. Oke, Mendadak Dangdut bisa. Tapi waktu ada Monty masuk Come to My Life and then we completely different. Tapi people yang love Belah Naga Mengejar Matahari hate that movie. Iya benar, karena beda banget. Dan itu is a different kind of movie. Gue udah jauh paling bagus Belah Naga, abis itu jelek semua filmnya. Banyak yang ngomong gitu, ya kan? Iya, adalah gitu kan. Terus, tapi kan Mendadak Dangdut ada sesuatu. Kan nggak sukses tuh film, kan cuma 100.000, cuma 50.000. Tapi kan gemanya ngomongin betul. Dan menurut aku itu payoff banget gitu. Tapi itu juga musuhku banyak di situ. Karena aku syuting 7 hari. Banyak yang nggak suka industri. Kenapa 7 hari? Ya kan emang selesai 7 hari. Udah selesai, nggak perlu dipaksain. Syutingnya Cilandak, Jagakarsa. Ini 7 hari sehari berapa scene? Iya makanya. Gue nggak sampai malam-malam amat kok waktu itu. Ya sampai ada yang 1 hari 2 hari yang teras location ya sampai malam udah gitu. Nggak ada. Ya karena the way I shoot waktu itu semuanya murid-murid gue. Jadi gue bikin workshop yang semua murid-murid gue. Terus ada Didi Kamal ya main Tikam. Iya. Didi Kamal juga waktu itu kan dari zaman gue Kinariosi ya. Iya. Didi Kamal tuh dari zaman gue film ID yang tragedi dia udah gue libatkan tuh. Berarti ADC juga lu ajak dia juga dong kalau gitu. Rekomendasi dari lu juga. Emang ada dia? ADC nggak ada. Didi Kamal ada dong. Oh Didi Kamal. Bukan gue pikir Marcella. Iya Didi Kamal. Iya banget. Hampir gak mau juga dia, tapi ada mau lah. Karena aku yang membujuk. Iya. Gitu. Nah bro, kok gue lihat ya, lu kan drama, ya kan, kemudian ada actionnya juga gitu. Terus lu kan sempat nyebrang ke horor kan? Kenapa lu ambil horor? Mana nih? Real. Jadi itu aja. Aku lupa dari belum selesai ya. Jadi sejak film Naga, sejak Mendadak Dangdut lah, kegelisahanku hilang. What I wanna say ya? Karena tidak ada lagi yang mungkin gini. Kobaran-kobaran api yang dari awal yang pengen bikin ini itu tiba-tiba meredup gitu loh. Tapi orderan ada. Akhirnya gue take everything as orderan. Makanya aku bilang karena gue nggak tahu itu sih ada duit masuk ya masa kita nggak ini kan mau horor kayak apa. Tapi waktu itu kan I don't know what to do with horror waktu itu karena kan
Pocong 2 tuh menurut aku lucky banget gitu loh. Pocong 1 ya kan nggak bisa keluar karena ban kan. Iya. Padahal yang Pocong 1 itu that's what I wanna say gitu ya. Orang harusnya takut sama manusia. Tapi sempat tayang nggak sih, Mas? Nggak boleh. Sama sekali ya? Nggak boleh. Bukan sempat tayang terus turun, tapi benar-benar Orang ini rohnya sudah salah dibilang gitu. Tebelin nih LSF itu. Rohnya sudah salah, jadi emang nggak boleh karena merendahkan martabat manusia. Makanya kedua itu adalah out of my patah hati. Kalau lu mau orang takut sama setan, ya udah kita kasih takut sama setan. Kalau dia takutnya sama Tuhan. Dan mereka maunya gitu. Ya udah 1,5 juta penonton lagi kan. Iya. Aduh ya nggak bisa bilang apa-apa. Makin-makin ya. Makin nggak ada yang apa yang gue mau bilang udah nggak ada lagi yang bisa diomongin gitu. Dipatahin semua. Wah gue patah hati banget. Gue langsung udah I just live as is aja gitu. Ada orderan gue ambil, Makanya ada berapa film, mungkin 8 atau 10 film itu jelek semua menurut aku gitu loh. Makanya ada yang dicerca. I don't care buat cercaan. Karena kan jadi ada pada masa itu ya bro, pada fase yang dimana itu lu sepragmatis itu, lalu bilang kan banyak mendapatkan kritik, kita bilang kayak gitu kan. Jadi lu benar-benar lu jadi gua kan bilang lu sebodoh amat ya, tapi lu se-relax itu menerima itu semuanya kayak gitu, sepragmatis itu gitu. Ya karena di fase itu ya. Ya karena the good thing about being gue itu adalah waktu itu gue nggak kepikiran how worse gonna be. Apapun itu keputusanku. Keputusan gue waktu itu ekstrim semua soalnya. Jadi dan gue nggak mikirin resikonya sama sekali. Lu nggak mikirin image lu dampaknya. Nah, tapi gue waktu itu udah tahu bahwa I have to try every genre. Aku nggak mau tua yang tiba-tiba mikir, aduh coba aku bikin itu gimana ya waktu itu ya. Jadi no regret jadinya kan. Emang bukan regret, karena menurut aku without that I not come to this level gitu loh, of filmmaking gitu loh. Terus mungkin that pengakuan gue sebagai sutradara sukses tuh come too early. Iya benar, betul. Terus mengejar matahari juga kayak klaim gitu kan. Itu umur berapa tuh ADC itu? Tuh apa ya? Early 30 kali ya. 31 dia lah. Terus habis bikin mengejar matahari critically claim. Iya, klaim. Sembilan Naga juga ada. Mendadak Dangdut juga kayaknya gue kalau istilahnya wartawan zaman itu bikin film yang kaum marginal gue bagus. Iya, bagus. Iya, itu benar. Kan semua udah dapat semuanya. Iya. Tapi kan at that time gue ngerasa bahwa industri itu sebenarnya udah nggak the way I want it sebenarnya. Karena udah mulai banyak film kan. Iya betul. Terus yang tadinya kita di zamannya film independen tuh kita kan all the filmmaker kan come together ya kan. Abis itu kan langsung ada kotak-kotak gitu kan. Abis itu jadi gue kayak feel like home. Itu nggak feel like home itu juga lah mungkin yang akhirnya gue just do it gitu loh. Sampai akhirnya ya stroke. Itu mungkin gue kayak gini, kalau melakukan hal yang lu gak mau tuh larinya ke penyakit. Betul. Karena lu kayak lu nge-repress sesuatu kan. Dan itu kan panjang. Lama gitu. Nah bro, saat lu menghadapi sakit itu ya, lu udah ngerasa kayak lu udah selesai sama industri ini, lu udah gak bisa berkarya atau gimana bro? Kebalik. Jadi? Gue belum selesai nih. Banyak banget yang belum gue lakukan, dan impian-impian gue untuk bikin film tuh banyak banget. Itu disadari dengan stroke itu. Kalau nggak ada stroke, gue malah selesai menurut gue. Tapi ya jangan stroke juga sih. Tapi jadi lu itu yang lain sebenarnya. Tapi ya udah. Bro, tapi malah saat lu ngalamin itu lu malah ngerasa nggak bisa, gue harus sembuh, gue harus recovery karena gue masih banyak mimpi gue yang pengen gue ini kan. Iya, jadi kayak diingetin, tuh kan itu pagi nggak bisa jalan. 2000 itu kejadian 2012, 13, 18. 18 sorry. 2018. Itu udah pas nggak bisa bangun, gue masih denial to stroke kan. Gue pikir ya cuman itu pas ada project yang jalan kan? Baru selesai. Mas kebetulan udah selesai. Udah. Bukan udah selesai, emang nggak ada, emang nggak laku. Harus gitu kita kan. Minimal gue udah ngerasain kalau laku gimana. Dan karena mungkin gini juga, ngapain juga ke Rudy Sudjarwo namanya orang nggak kasih deliver quality. Iya kan. Udah, itu bangun nggak asik lagi orangnya kan. Kejadian itu pas bangun pagi gitu kan sebelah kiri kan. Terus enggak nih, yang lain udah diperiksa lah. Gua kan takut dokter. Malas banget mau disuntik gitu bro. Terus udah teman gue ada bilang, Mas coba cek ini kayak stroke nih. Enggak, belum, coba pakai peniti atau apa segala macam. Ternyata iya, ini kayak stroke nih. Udah bawa ayo. Nah, I think gue udah miss my 4 hours golden period. Jadi ketika udah sampai ke sana masih bisa diperbaiki, tapi nggak bisa fully 100%. Ya 80%, 70% lah ya. Seminggu di rumah sakit, itu gue udah panik gitu kan, udah nggak bisa tidur malam. Karena takutnya gini, tidur nggak bangun. Jadi trauma aku banget. Ya itu terjadi gitu kan, sleep silent. Iya.
gelap gitu. Kalau udah digelapin gautin gue suruh buka lagi, takut. Wah setrauma itu. Pas pulang pertama ke rumah juga gitu, malam-malam tuh langsung kayak kecil diri kita gitu. Nah itu yang ketakutan itu yang membuat gue sadar bahwa so many things I have to do man, not now gitu loh. Wah itu parah banget tuh. Tapi gue nggak bisa kayak udah late. Ada perasaan kayak udah terlambat gitu kan. Karena my dad kan juga daya kan stroke, 45 days koma, terus lewat. Jadi gue juga ngeri gitu loh. Terus apalagi udah diwanti-wanti jangan kedua gitu kan. Udah terus dengan motivasi seperti itu mungkin ya. Jadi malah tambah cepet sembuhnya gue. Pertama kali yang aku lakukan adalah kan I love mall ya, walking in the mall gitu. Gue bukan orang yang mendaki gunung atau apa. Gue mall cukup lah, yang penting ada parfum-parfumnya, nggak beli apa-apa. Parfum mall tuh kayaknya. Karena gue jalan aja nggak ngapa-ngapain, udah pakai sendal mesti pincang segala macem, jalan terus. Dan lu waktu itu lu nggak merasa malu, nggak merasa apa, lu jalanin aja kayak gitu. Karena jalanin aja. Kan banyak orang Rudi lah kayak gitu bisa aja, Rudi Sudjarwo lagi. Enggak. Terus gue itu juga ada yang mau jenguk, gue nggak ini malu kalau gitu. Kalau dijenguk gue malu. Iya benar. Itu paham. Ketemu di mall nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi yang bikin nggak cuma yang menyadari aku bikin aku sadar nggak cuma masalah takut, masalah sadar bahwa ini stroke nih kenapa datang ke aku. What's wrong with me gitu loh. Semua pasti ada alasan. Karena gue sombong. Feel like I can do everything. Feel like you are the right one. Always. Yang lain tuh pasti ini. Dan cara gue men-treat orang waktu itu yang marah-marah sampai itu mungkin ada yang sakit hati banyak gitu loh. Nggak cuma cash tapi kru dan I need everything lah waktu itu. Jadi yang gue lakukan selain gue berusaha untuk bangkit adalah waktu itu minta maaf terus semua tuh sampai ke musuh-musuh gue. Lo teleponin satu-satu? Kalau ketemu ya gue salamin. Meskipun orang itu yang nyebelin ya sampai sekarang, tapi tetap gue salamin. Karena orang kayak gitu di industri kita nggak bisa avoid untuk nggak ketemu. Iya benar. Masa nggak ketemu? Dia kaget. Terus habis itu dia nggak jadi jelekin gue lagi kayak gitu. Tapi dia tahu lu sempat sakit maksudnya atau? Tahu. Terus ada ide gue salamin. Kaget gitu kan. Kalau dulu kan gue cuekin gue nggak mau ketemu malah. Dan ternyata fine. Doesn't matter kalau nggak ada hubungannya sama pride sih sebenarnya. Lebih ke make peace of yourself gitu. Dengan lo memaafkan orang terus kita nggak apa-apa meskipun dia yang salah. Itu sebenarnya kita baru berdamai sama diri kita dan kita nggak jadi masalah itu. Berapa lama proses recovery sampai bisa normal gitu bro? Berapa lama ya? Bisa jalan lagi 2 bulan. 2 bulan. Cepet bro. Cepet ternyata. Cepet bro. Padahal dokter bilang ini ya. Bisa setahun. Tuh. Cepet banget. Nah terus project pertama yang datang waktu itu alhamdulillah ya. Adalah project yang dari dulu aku hindari. Apa? Dulu orang selalu bilang, lo gak bikin dokumenter lah. Apain main capek-capek badan gak ada yang mengakui juga. Udah ke desa-desa segala macam gak ada yang nonton gitu kan. Apa lu bikin apa? Dokumenter ada orang Bali penari si Aryani Willem. Oh tahu dong Aryani Willem ya. Itu diajak sama teman gue, anak Gonzaga, adik kelas gue jauh. Budgetnya kecil banget waktu itu. Tapi waktu itu I don't have any money. Apa ya saya waktu itu ya. Bini gue suka udah masalah uang jangan terlalu ini katanya. Tapi everybody knows. Jadi gak cuma masalah gue gak laku stroke, tapi at that time juga my money is gone. Bukan karena berobat? Enggak. Emang gue gak tahu karena purpose kita hilang sebagai manusia kan, gak tahu mau ngapain. Jadi uang datang keluar aja. Memang waktu itu kan gue dapat DP dari jual rumah. DP ya, 20M. Habis lu gitu aja lu. Lu jual rumah lu. Tapi belum laku. Tapi udah di DP 20M. Habis 20M, nggak tahu buat apa, buat alat musik lah, buat apa pembenaran, beli Alphard, beli ini. Live for today ya. Karena kita bukan live for today. Denial bahwa kita tuh sebenarnya udah nothing. Tapi kita malah beli barang mewah. Lah kan gue lahir agak lumayan bro. Sebenarnya waktu itu kan gue kalau bicara kaya. Kalau nggak lumayan lu nggak ke Amerika. Mungkin teman belum tahu diri nih teman-teman. Jadi bapaknya Mas Rudi Sudjarwo itu adalah dulu pernah salah satu Kapolri di Indonesia namanya Bapak Anto Sudjarwo. Betul loh buat teman-teman biar tahu juga. Jadi I'm born lumayan lah gitu ya. Gue bilang kaya nggak enak. Zaman sekarang kayaknya lah. Orang juga tahu. Nggak ada orang nggak lumayan kalau nggak kuliah di Amerika. Jadi kita artinya ketika aku nggak punya uang itu benar-benar nggak punya uang. Tapi nobody believe it. Jadi kalau gue minta bantuan, lu ada rumah masih gede, padahal emang gak ada kita. Waktu itu pokoknya udah kacau banget. Terus ada utangan di minus. Jadi kalau dicek rekeningnya itu minus 32. Nah, masih ingat banget, gue screenshot soalnya, cekluk. Jadi waktu itu tiba-tiba ada yang bantuin gue 50.000 tuh seneng banget Ben. For the first time in my life kan menghargai that thing gitu. Nah ternyata itu tuh fase itu lu udah married? Divorce. Divorce. Tapi anak gue udah 3. Makanya tantangannya lebih banyak lagi tuh anak. Makanya. Ada anak lagi. Ngeri itu. Terus itu gila banget. Jadi I'm living in the house yang baru di DP.
yang nge-DP orang yang masuk penjara karena ada masalah kok. Oke. Didatengin sama orang-orang yang ditipu sama dia, jadi mau ngambil rumah seolah-olah gitu ya. Jadi kita kayak, tapi kalau gue cabut dari sini nanti ini rumah keenakan Diambil diambil orang. iya. Jadi kayak ini gimana ya? Jadi emang bener-bener udah ini. Terus tapi ada denial yang gini loh, denial yang waktu itu kita supaya orang merasa I'm fine. Ya gue belilah Alphard gitu. Padahal zamannya gue di atas mobil gue malah Soluna. Malah nggak perlu harus nunjukin kita. And then tapi tidak bisa mengubah semua kan bahwa emang you nothing kok at the end of the day. Jadi akhirnya pas gue udah dapat project pertama itu dokumenter itu, nah itu kan ini gue udah berubah tuh kayak aura kayak Jadi di Bali tuh waktu zamannya nggak sengaja nih ya, zamannya hari itu Banyu Pinaruh. Lu tau nggak Banyu Pinaruh? Yang you clean yourself. Ada beberapa orang, waktu itu ada manajer artis juga yang dulu sebelah sama gue lah kalau ngeliat gue dulu. Tiba-tiba ngeliat gue, terus dia ngomong sama Aryani, kok Rudy ada yang beda ya? Padahal aku gak ngerasa harus beda ya. Cuman gue memang lebih sadar bahwa lebih grounding aja. Iya, jadi waktu itu kan gue ngambil dokumenter sampai ke waktu itu ada acaranya Camilla Andini kan. Ya permisi, gue di belakang nggak dianggap juga nggak masalah, karena I don't care gitu. Yang penting I do my job segala macam. Gue nggak pernah merasa diri gue pernah punya nama dan segala macam gitu. Kayaknya emang disuruh gitu sama Tuhan, disuruh gue realize that thing gitu, bahwa you're nothing gitu without me gitu. Ini jadi religius nih. Terus terus gue juga ngerasa kayak gak bermusuhan sama siapa-siapa sama sekali. Jadi pas pulang ke Jakarta, that project lumayan help me kan financially kan. Terus abis itu tiba-tiba gue minta maaf, termasuk gue minta maaf sama gue lupa gue siapa namanya, gue minta maaf. Abis itu datanglah satu project tawaran, sayap saya patah. Itu. Kok ya film polisi? Nah, yang bahkan lu belum pernah bikin selama. Gue anak polisi, tapi why that? Ya kan. Dan gue sutradara yang kesekian juga, bukan yang awal pilihan pertama. Tapi awal lu tawaran itu lu langsung ambil atau lu mikir? Langsung ambil dong. Karena gue that time spiritually gue udah tahu bahwa semuanya sudah ditulis. Bahwa pertanyaan gini, kenapa aku dikasih second chance ya? Bokap gue enggak ya? Berarti so many things I have to do yang dia let me have to do it. Yes, benar. In the future, tapi lewat film sepertinya. So what kind of film? Terus filmnya itu harus what do you say in the movie? Makanya setiap film habis itu spiritual journey buat gue jadinya. Udah gak mikirin kayak kemarin-kemarin. Nama Niko di siapa tahu dari lu atau dari produsernya? Mereka udah ada nama itu, tapi mereka tidak tahu how to approach. Oke. Lu yang maju berarti. Iya, tapi sebelumnya kan sutradaranya bukan gue, ada nama lah. Terus waktu itu gue gak sengaja nelpon minta maaf sama this guy. Karena dulu ada kru gue yang agak kurang ajar sama dia, gue minta maafnya. Bukan gue ya. Lu mewakili kru itu. Iya, karena gue baru tahu kru itu yang bermasalah. Pada waktu itu baru tahu gue sadar, berarti waktu itu dia gitu karena itu, ya udah gue minta maaf. Nah, gara-gara itu dia malah ngajak gue saya patah. Padahal dia nggak diajak. Gara-gara gue telepon. Gara-gara gue telepon karena dia tahu orang yang itulah gitu. Ini ada teman gue mau ini, tapi dia sama saudara dia kayak kurang cocok. Lu ketemu aja deh lu. Dan cocok, jadilah kejadian. Kalau gue sih harus jadi, kalau gue itu kan kayak breakthrough polisi segala macam. Tapi masalah mereka suka apa nggak abang gue kan kita nggak tahu. Kan gue nggak bisa yang terlalu gimana juga gitu. Udah abis itu ya I will do my best lah. Habis itu sekarang spiritually gue udah nyampe di situ. Dari situ gue baru pelan-pelan sadar bahwa ternyata bikin film itu sampai hari ini ya, today Even Tanah Runtuh ini. Even today I realize bahwa bikin film film lo akan lebih bagus ketika you as a human being juga better ternyata. Dan udah experiencing a lot of stuff. Karena dengan gue udah mengalami gitu, sensitivitas gue terhadap karakter ini harus begini segala macam gue lebih tajam. Gue suka sih sama tadi yang terakhir yang Rudy bilang itu, bahwa lu akan bisa bikin film itu yang bagus kalau as a human being lu lebih baik dari versi lu yang sebelumnya. Iya, karena film itu kan media kita berkomunikasi who we are and why dan segala macam, atau something yang you feel like I want to say it gitu kan. Itu yang kalau kita sebagai manusia tuh belum sampai ke level, bukan berarti gue sempurna ya, tapi ada beberapa kesadaran gue misalnya. Dan itu selalu working progress ya semuanya ya. Kayak misalnya ada masalah gitu kan, ya masalah kan akan selalu ada kan. Ternyata itu belajar ikhlas kita, bahwa masalah ada, we have to go through it. Tidak semuanya bisa kita kendalikan. You have to realize itu, sehingga kita ikhlas aja terjadi gitu loh. And then ada yang namanya kita harus
bersyukur bahwa anything yang come to your lap ya lo harus syukuri, jangan kayak waktu itu yang penting duit lah. It's not about the duitnya, you what to do with it. Itu yang bersyukurnya tuh di situ ternyata. Abis itu kita belajar pasrah, udah. Ternyata itu yang gue diajarkan gitu. Karena itu gak semua bisa kita kendalikan, termasuk bagaimana manusia itu melihat ke kita kan. Makanya gue makin yakin lagi bahwa apalagi di zaman sosmed ini kan. Makin yakin lagi bahwa nggak ada yang bisa disturb me dan annoy me now. Kalau dulu ada yang rese sama gue, misalnya wartawan gitu ngomong itu, gue tantangin mereka. Ada waktu itu ada satu film horor gue yang kayak Mas Rudi mendingan nggak usah bikin film lagi deh. Wah, gue berdiri. Kita kan ngidupin keluarga, wah itu gue ajak berantem waktu itu malah cuman itu. Nah, kan nggak bisa gitu ternyata. Ya akhirnya sekarang udah lebih transformasinya tuh cukup drastis, lebih wise kalau Sayap-Sayap Patah pun resultnya lebih dari 2 juta penonton. Iya, 2,4. Habis itu kan ada bila esok ibu tiada itu 3 juta lebih. Ibu juga gitu waktu Bila Esok Ibu Tiada kan menurut gue karena why ibu ya? Karena kan I'm a mom son. Jadi gue tuh kalau sama ibu tuh lebih gimana gitu kan. Jadi I think kalau menurut gue ya, kalau kata teman-teman gue juga yang nyelamatin lu kayak gimana lu ke ibu lo deh, something like that gitu. Dan gue setiap film tuh kayak dedikasinya emang buat dia, karena dia itu ada orang yang nggak, ketika kita udah SMA ke sana kan masalah gue banyak tuh. Semua lah yang paling jelek-jelek kayak human being and a man ya. Ada di tabloid juga masalah. Nyokap tuh nggak pernah marah. Nggak pernah sama sekali. Dia tuh cuman hati-hati ya, ini gini ya. Karena dia tahu ketika kita udah man, responsibility kita kan. Tapi dia juga tahu bahwa gimana for better, tapi tanpa harus menasihati. Gue setahun nggak mau ketemu nyokap gara-gara masalah gue waktu itu ada. Lebaran nggak kabur ke Singapura aja yuk. Kalau ke Singapura kan kita nggak ada reason untuk datang. Kan di luar negeri. Ditanya-tanya ya. Nah, makanya pas Bila Esok Ibu Tiada datang itu for me it's juga as a tanda gitu bahwa ini udah ada jalan, udah ada digariskan semua gitu. Tahun ini ada 2 film dari Mas Rudi. Yang pertama adalah Tanah Runtuh yang bersama talent lo. Dan 2 lo Vino G. Bastian dan Sigi Wimala. Dan berikutnya ada Dan Bandung ya, 20 Agustus. Gimana kalau Tanah Runtuh ini bertemu lagi dengan PH Sayap-Sayap Patah kan sama ya? Iya benar. Kan? Apakah karena itu terus mereka sama itu reuni juga kan, sama beberapa pemain juga sebenarnya kan? Jadi kalau Sayap-Sayap Patah itu kan aku ngerasa bahwa kayaknya kita kan kalau sebagai spiritually kan kayaknya gue di reset nih from zero kan. Ketika di reset kayaknya dikasih kesempatan untuk bekerja sama dengan orang-orang yang sudah menjadi part of my history. Gue ngerasa gitu. Kan among those possibility kenapa Niko juga? Benar. Mungkin iya, tapi kan kenapa langsung ke situ? Iya betul. Ya kan itu kan kayak berarti kan oke. Terus habis itu Tanah Runtuh juga Vino sama Sigi kan gue juga gak kepikiran tadinya kan. Tapi kan akhirnya kan gue gak kepikiran mau malah Vino-nya. Vino kan gak pernah berhenti produksi. Tapi ternyata gue dengar dari sebelum kok ke tim casting gue mau tuh kayaknya. Nah, gue ngerasa memang tambah lagi, diyakinkan lagi bahwa ternyata memang kayak gini loh. Ketika the new me dengan cara syuting gue yang baru, cara persepsi gue melihat sesuatu, kayaknya memang ada bagian dari orang-orang di history gue yang lama yang mereka memang harus dikasih kesempatan lagi untuk get the best of me now. Sigi kan tentang dia waktu itu. Sigi waktu itu tentang dia belum sama lo ya? Belum. Sigi dan Adi Dewi Rasti. Itu gua itu-itunya dari film-film ini ada 6 orang loh talent gue yang berkolaborasi. Bila Esok Ibu Tiada Asti. Iya makanya nama Lukman udah berapa film juga man. Tentang dia tuh Asti udah malu belum. Asti kan nomor 2000 ya. 2012 ya. Gitu. Iya benar bro. Banget. Jadi ya what I know now about filmmaking sama apa yang gue rasain itu gue share ke pemain dan gini. Rasanya kok I can make a better film and I can tell the story better now as a person. Udah bukan bicara sutradara ya. Jadi gue lebih ngerasa bahwa dikasih kesempatan hidup lagi, dikasih kesempatan memperbaiki, dikasih kesempatan nggak film memperbaiki malah. I think the movie yang I make now itu lebih bisa live more to the audience than before gitu. Itu. Iya, kalau kita lihat ya di kayak film Tanah Runtuh, itu kan sebenarnya background itu kan soal konflik di Poso. Tapi kalau kita lihat filmnya itu kan lebih itu kan family itu kan drama keluarga itu kan kenceng banget. Bagaimana hubungan antara anak sama ibunya seperti itu kan bro. Dan aku bilang sama istriku juga bahwa aku nih udah living
every director's dream loh. Kenapa? Semua genre udah loh aku. Iya, betul. Film anak-anak udah, cinta udah, komedi udah kan udah, horor udah, mas itu kan udah, horor udah. Dan gue nggak perlu takut apa-apa lagi sekarang gitu loh. Dan gue nggak akan question bahwa kok belum ini belum itu ya. Karena dia kan akhirnya itu udah pas udah kita tua-tua udah ini kan. Regretnya apa gitu loh? Apa karena lu takut aja ngambil karena image? Apa takut? Akhirnya kan don't matter. Iya kan? Nah bro, gue nanya nih. Dengan segala macam pencapaian lu yang udah lu dapatkan semuanya, film apalagi apa yang lu bikin sih? Yang mau dibikin? Iya, lu mau bikin. Waduh, yang belum kesampaian. Ya, gue mau bikin 9 Naga. Reborn atau remake? Ya, sebenarnya aku pengennya kayak orang-orang kelompok-kelompok ini nih. Tapi aku udah tahu sekarang 9 Naga ini purpose-nya apa. Kan kita kan kondisinya sekarang kan yang ada kondisi di bangsa kita tuh yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Ya kan teman kita juga ada yang gitu ya. Jadi kok kayaknya bahaya gitu loh. Ya ini make sure di sekelompok ini adalah yang pasti salah ya salah aja udah. Jadi lebih tapi tetap drama karena akan ada friendship dan bagaimana mereka melihat sesuatu itu tetap ada emotional. Ini kan menurut aku akhirnya film itu aku baru sadar sekarang ya. Film itu adalah produk rasa. Tapi harus kita akui untuk drama ya ini Rudy salah satu best director sih, kita harus akui itu. Kan dia bisa rasain drama plus friendship. Nah itu udah luar biasa emang harus masalahnya harus banyak dulu baru supaya pernah merasakan. Gue pernah ada rasa di situ. Karena gini pas aku sekarang lihat di hasil ini ya hasil syutingan atau latihan ini bahwa level standar bisa dipercaya itu loh. Believability loh. Dari yang zamanku dulu sama sekarang itu udah jauh aku. Aku udah nikah, makanya dulu filmku ada yang kok masih gini gue dulu ya. Jadi ada believability kan menurut aku semakin kesini penonton makin tahu mana yang believable, mana yang enggak. Benar. Dan untuk aku standar acting harus bagaimana dan actionnya harus bagaimana itu menjadi lebih berat sebenarnya buat mereka. Gitu loh. Tapi mendingan gitu karena orang bisa suka nggak suka sama filmnya, tapi kalau masalah believable apa enggak itu udah nggak bisa diganggu gugat sampai kayak lu nyanyi nggak boleh fals. Jadi kalau misalnya masih ada actingnya agak nggak believable, berarti udah fail. Sampai kayak ngedit misalnya ada junk frame hitam, itu nggak boleh. Itu kayak hal-hal yang basic gitu loh. Gitu. Kalau harus nge-remake tadi milih 9 Naga. Bintang Jatuh nggak kepikiran di remake? Enggak. Udah ada hasilnya kan itu. Udah aja ya. 9 Naga, Mengejar Matahari itu masih mungkin gue bukan remake sih, gue mendingan bikin completely new, tapi better gitu loh. Karena menurut aku friendshipnya juga nggak bisa habis di ini juga gitu loh sama sekali. Apalagi makin kesini kan, kayaknya nilai sebuah value friendship tuh malah lebih penting untuk dibicarakan. Apalagi kalau kita bicara 9 Naga tuh kayaknya enak banget dimilih sosok-sosoknya ya. Misalnya kita 5 orang kita pilih siapa yang kita sekarang pilihannya banyak beragam. Terus 4 lagi kita cari benar gitu loh. Iya benar. Open cast gitu. Mungkin menjadi sesuatu kan kita nggak tahu. Ya benar tahun depan jadi itu kayaknya. Udah bisa lah bikin sendiri aja nggak usah sama orang lain. Nah itu juga. Akhirnya aku juga berpikir sama timku ya, kayaknya memang kita bikin sendiri kalau mau kolaborasi nggak apa-apa B2B misalnya gitu ya. Tapi kayaknya emang udah harus lepas dari for hire gitu loh menurut aku. Karena udah usia kan juga udah ini kan. Dan kayak mungkin lo sadar juga bahwa yang kita wariskan apa sih kan bukan uang kan IP. Aset gitu kan. Setuju. Nah itu yang akhirnya gue fokusin sekarang. Mas Rudi itu sempat ngajar di Reload Film Center. Itu emang punya gue, emang Monty ya bikin. Masih nggak? Enggak, jadi gini, itu juga impianku sebenarnya kan. Kalau nanti research ya, setiap 6 years atau berapa years aku pasti bikin workshop. Jadi kalau Reload itu kita bikin karena waktu itu tiba-tiba kita tidak percaya lagi dengan kru profesional somehow. Ada something happen lah gitu ya. Kita butuh mendidik dan mengembangkan kru-kru kita sendiri dengan mindset dan mentalitas yang kita mau. Itulah Reload sama Monty gitu akhirnya kan. Itu Mendadak Dangdut itu yang profesional cuma satu, Trisno doang. Yang lainnya tuh full ini. Dan dia get paid professionally gitu. Waktu itu jualannya malah workshopnya waktu itu kan gila-gilaan tuh. Lo bayar nggak berapa tahun pasti balik modal. Karena waktu itu kan gue udah tahu akan ada 3 filmnya di. Karena lo pasti langsung ikutan. Pasti gitu. Dan waktu itu memang kita mau, dan aku selalu menemukan cara baru lah. Kayak waktu itu kan kita menemukan kenapa syuting gue harus jauh-jauh cari lokasi ya. Yang deket-deket rumah kalau belum maksimal kan. Yang penting kan gini,
makin deket sama base camp kan makin operasionalnya makin bisa terkontrol kan. Nah di deket-deket gue waktu itu di Jagakarsa aja kan itu kan banyak gang, banyak ini, kalau mau di Cilandaknya udah ada townnya, di sananya udah ada agak suburbnya, udah lengkap itu sebenarnya. Iya benar. Iya kan. Jadi kenapa nggak di situ aja kan? Mas gue jadiin Jogja di situ malah ada waktu itu. Jadi ya itu waktu itu tujuan kita adalah gini. Kalau kru profesional di luar sana nggak ada waktu buat kita, masa kita nggak syuting sih? Kan waktu itu mau ada mereka available apa enggak, atau mereka nggak mau syuting sama kita, gue tetap mau syuting. Karena kan dari awal kita bikin film kan nggak ada hubungannya sama, nggak tergantung sama pihak ketiga. Kita mau syuting, ayo syuting yuk. Udah kayak kita main golf atau apa, main golf ya, yuk. Syuting ya, ayo. Asal ada cerita kan, ayo. Udah gitu aja. Seinstan itu malah gitu. Pengennya gitu, itu kenapa dulu kita ciptakan. Nah, habis itu kenapa nggak ada lagi, karena aku pecah sama Monty kan. Aku mau pecah sama Monty, terus habis itu Monty sendiri. Nah, gue kan lelah kalau sendiri kan. Itu habis itu aku bikin lagi Underdog Kick-Ass. Beberapa tahun kemudian ada Yusef, ada segala macam tuh di situ semua gitu loh. Foni Anggra ini, Wani Siregar gitu banyak di situ, yang Emil Kusumo gitu. Itu lebih ke acting tapi kan. Tapi kan banyak yang dari mereka akhirnya yang ke acting pun jadi filmmaker gitu ya. Asal aku yang sekarang tuh keluaran Underdog semua. Gitu. Jadi nah sekarang aku juga berpikir mungkin selain bikin film, kayaknya kan memang purpose gue tuh nggak cuma bikin film, ternyata memberdayakan. Karena dari awal, jadi kan aku waktu bilang aku sadar bahwa dikasih kesempatan kedua tuh aku langsung di flashback semua kan, merecap apa sih benang merahnya dari dulu sampai sekarang masih still I'm doing it gitu ya, meskipun gue nggak bikin film sukses gitu ya. Ternyata di setiap prosesku tuh ada pemberdayaan SDM baru, selalu. Dan ternyata mungkin Tuhan juga mau aku bikin film, gak cuma bikin film. Aku mau tetap melakukan pemberdayaan. Makanya aku bilang kalau salah satu impianku juga bikin sekolah film. Dengan metodeku gitu. Karena menurut aku film itu paling bisa menghasilkan SDM lebih cepat dibanding yang lain. Dan tidak perlu yang namanya harus ijazah dan segala macam. Iya, dan line of worknya di film kan juga banyak. Dari PU sampai atas. Maksudnya penyerapan dan lapangan pekerjaannya harusnya agak lumayan gitu loh. Itu. Berarti mungkin dibikin lagi lah ya lebih. Insya Allah, bukannya mungkin, emang udah masuk dalam rencana sih. Itu berarti plan terdekat ya, selain bikin 9 Naga. Jadi semoga dilancarkan. Amin. Untuk proyeknya. Lancar-lancar juga buat Tanah Runtuh teman-teman. Tanah Runtuh lagi tayang. Bulan depan bulan Agustus akan ada juga dan Bandung. Jadi tahun ini dua itu aja atau ada lagi? Dua. Agak lebih sedikit dibanding yang sebelumnya, tapi lebih potensial dulu gitu aja lah ya, daripada banyak-banyak kan. Mas Rudy, thanks a lot for coming. Terima kasih sudah berbagi, lancar-lancar buat project-project yang akan ke depannya. Amin. Semoga bisa jutaan penonton untuk film-film yang akan tayang, dan semoga juga bisa meremake tadi impian-impian yang belum kesampaian. 9 Naga. Amin. Dan semoga siapa tahu kita bisa berkolaborasi dan mengambil talent-talentnya Avatar 88 Ciledug juga. Udah deket juga namanya. Iya kan. Thank you teman-teman yang udah nonton episode terbaru di Belakang Layar. Terima kasih seluruh kru yang bertugas. Kita ketemu lagi dengan bintang tamu yang baru minggu depan. Thank you.